dari kelompok 5, Sistem Informasi 24C. Di sini kami akan menampilkan presentasi dengan saya sendiri adalah Asyifa Intan Nurainis sebagai moderator. Dan saya Ifki Zaharani. Saya sendiri Dini Alfiani. Saya Salsabila Imelda Kancasrita. Saya Adi Saputra. Saya Dana Sohara Arya Putra. Nih, coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian lagi pesen kopi, terus ngantrinya tuh lama banget gara-gara kasirnya masih nulis manual pembayarannya, kemudian catatannya, terus rekapannya juga masih secara tulisan. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan solusinya dengan membuat sistem informasi manajemen kasir Hulu Cafe. Yuk kita lihat presentasinya. Berikut adalah list presentasi yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada sistem informasi yang dikembangkan, yang ketiga strategi manajemen sistem informasi, yang keempat analisis SWOT sistem informasi Hulu Coffee, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kita langsung masuk ke latar belakang dari Hulu Coffee. Nah, Hulu Coffee ini adalah brand kafe lokal yang berfokus pada pengalaman kopi premium berbasis biji kopi asli Nusantara. Nah, Hulu Coffee memerlukan transformasi digital untuk mengatasi kendala operasional manual seperti antrean panjang, kesalahan stok, dan minimnya data real time akibat pertumbuhan pelanggan. Nah, di tengah pesatnya digitalisasi UMKM, pengembangan platform terintegrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, menjaga daya saing, dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah sistem informasi yang dikembangkan. Yang pertama ada modul input pesanan, yaitu kasir dapat memilih menu dari daftar 8 produk yang tersedia secara digital. Yang kedua ada modul perhitungan otomatis, yaitu sistem menghitung total harga secara otomatis berdasarkan pilihan menu dan jumlah pesanan. Yang ketiga ada modul pembayaran, yaitu mendukung dua metode, yaitu tunai dan non tunai. Tunai seperti cash dan non tunai itu kris atau transfer bank. Yang keempat, modul riwayat transaksi, yaitu ada mencatat setiap transaksi untuk keperluan rekap harian pemilik. Selanjutnya ini ada desain UI UX. Yang pertama, ini ada splash screen dari Hulu Coffee. Yang kedua ada login Hulu Coffee, itu ada username, password, lalu sign in. Nah, yang ketiga itu ada menunya. Menunya yang pertama ada ice latte, americano, yang ketiga cappuccino, dan keempat mocha. Nah, yang terakhir itu ada gambar dari custom order, itu ada size, temperatur, sama sugar rate. Selanjutnya di sini strategi perencanaan. Perencanaan proyek menggunakan pendekatan terstruktur dengan tahap SDLC yang disesuaikan dengan skala proyek UMKM. Strategis perencanaan mencakup 1. Alignment dengan kebutuhan bisnis. Sistem dirancang sesuai dengan operasional nyata Hulu Coffee yang memiliki 8 menu tetap dan 2 metode pembayaran. Yang kedua, penjadwalan realistis. Durasi 3 bulan sesuai dengan kapasitas tim mahasiswa dan jadwal operasional kedai. Selanjutnya ada strategi SDM. Pengelolaan SDM dalam proyek ini melibatkan dua sisi. Yang pertama ada tim pengembang dan pengguna akhir. Strategi yang diterapkan ada 3. Yang pertama itu ada pembagian tugas berbasis kompetensi, yaitu setiap anggota tim mendapatkan peran sesuai dengan keahlian akademis dan berat masing-masing. Yang kedua ada transfer knowledge kepada user. Pelatihan sistem dilakukan langsung kepada kasir dengan metode learning by doing menggunakan skenario transaksi nyata. Yang ketiga itu ada dokumentasi operasional. Disusun panduan pengguna sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh kasir tanpa latar belakang IT.
Selanjutnya ada strategi monitoring dan evaluasi. Di strategi monitoring itu ada 3 tahapan. Yang pertama, monitoring berkelanjutan dilakukan selama pengembangan dan implementasi sistem. Yang kedua, ada indikator keberhasilan, akurasi sistem, kecepatan transaksi, dan kemudahan pengguna. Yang ketiga, ada evaluasi akhir, yaitu sistem berhasil memenuhi kebutuhan fungsional proyek. Kemudian Baik, kemudian berdasarkan analisis SWOT, kekuatan sistem ini ada pada menu yang terbatas hingga mudah dikelola. Metode pembayaran sesuai dengan tren cashless, metode pembayaran tim yang berdedikasi dan juga dukungan penuh dari pemilik usaha. Namun ada juga kelemahannya, seperti belum terintegrasi dengan manajemen stok, kemudian pemasaran masih manual via Instagram. Kemudian ada sistem yang belum memiliki fitur laporan analitik dan juga ketergantungan pada perangkat tunggal. Nah, dari sisi peluang, sistem ini bisa dikembangkan ke marketplace seperti GoFood dan GrabFood, integrasi ke Instagram, hingga fitur loyalty program. Sedangkan ancamannya yaitu persaingan kedai kopi yang semakin ketat, resiko perangkat rusak tanpa backup, kemudian perubahan regulasi pembayaran digital dan ketergantungan pada internet untuk bertransaksi non tunai. Nah, kesimpulannya, implementasi sistem yang kita bangun ini, yaitu sistem informasi kasir pada Hulu Coffee, menjadi langkah yang strategis pertama dalam transformasi digital UMKM ini. Sistem yang dibangun berhasil mengintegrasikan operasional kasir, mendukung 8 menu dan 2 metode pembayaran, serta memberikan fondasi digital yang lebih kuat untuk pertumbuhan bisnis ke depannya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi tentang menyelesaikan masalah operasional secara nyata. Dan melalui sistem ini, Hulu Coffee punya peluang untuk menjadi bisnis kedai kopi yang lebih efisien, modern, dan kompetitif. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari hasil observasi kelompok kami yang observasi ke Hulu Coffee. Nah, kita ada foto bersama ownernya, kemudian ini booth dari depan, dan itu adalah cara pembayarannya di depan. Jangan lupa mampir, nextnya ada di sini ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Selamat datang di Hulu Coffee, aplikasi kasir yang dirancang untuk bikin proses transaksi jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dipantau. Aplikasi ini bukan cuma dipakai untuk mencatat pesanan, tapi juga membantu kasir dan owner supaya semua transaksi bisa dikelola dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Sebelum masuk ke aplikasi, user harus login dulu menggunakan akun yang sudah terdaftar, baik sebagai kasir maupun owner. Setelah login, user akan masuk ke halaman utama untuk memilih menu. Di sini tersedia fitur pencarian agar kasir bisa menemukan item dengan lebih cepat tanpa harus scroll terlalu lama. Selain itu, ada juga kategori menu yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri, seperti coffee, non-coffee, makanan, snack, dan kategori lainnya. Begitu pelanggan sudah memilih menu, kasir tinggal klik item yang diinginkan. Misalnya, customer memilih menu Americano, maka sistem akan langsung menampilkan detail harga dan deskripsi produk. Selain itu, kasir juga bisa mengatur ukuran minuman, apakah small, medium, atau large. Lalu ada pilihan temperatur, yaitu hot atau ice. Tidak berhenti di situ. Customer juga bisa memilih sugar level sesuai preferensi, mulai dari 0%, 25%, 50%, sampai 100%. Kalau mau menambah topping atau add-on, tersedia juga beberapa pilihan seperti extra, espresso shot, oat milk, dan creamer. Daftar topping ini bisa di-custom nantinya.
Ada juga kolom special notes untuk menambah catatan khusus yang bisa membantu proses pelayanan maupun pelaporan ke depannya. Setelah semua detail dipilih, sistem akan langsung menampilkan total harga secara otomatis. Setelah menu selesai dipilih, kasir tinggal klik tombol Add to Cart. Nantinya, item yang dipilih akan masuk ke daftar orderan. Di bagian ini, user bisa melihat nomor order, daftar item yang sudah dipesan, dan juga melakukan penyesuaian jumlah jika diperlukan. Kalau ternyata customer ingin menambah menu lain, tinggal pilih tombol Add Another Item. Di halaman ini juga ditampilkan subtotal dari pesanan yang sudah masuk, sehingga kasir bisa langsung melakukan pengecekan sebelum lanjut ke pembayaran. Semua sudah dihitung otomatis oleh sistem, jadi prosesnya jauh lebih efisien dan minim error. Setelah semua pesanan order sudah benar, kasir bisa langsung lanjut ke menu pembayaran dengan klik Proceed to Payment. Di sini tersedia dua metode pembayaran, yaitu kris dan cash. Kalau customer memilih kris, customer bisa scan kode QR yang tersedia di meja. Karena sistem ini belum terintegrasi dengan payment gateway, maka konfirmasi pembayaran masih dilakukan secara manual oleh kasir. Begitu pembayaran selesai, kasir cukup klik Confirm Payment. Hal yang sama juga berlaku untuk pembayaran cash. Setelah dikonfirmasi, sistem akan menampilkan status payment successful beserta total pembayaran yang sudah dibayarkan. Jika dibutuhkan, kasir juga bisa langsung mencetak struk transaksi melalui tombol print. Selain itu, kalau ingin memproses order baru, cukup klik New Order, dan sistem akan kembali ke halaman pemilihan menu. Selain fitur transaksi utama, aplikasi Hulu Coffee juga dilengkapi dengan beberapa menu pendukung yang sangat penting untuk operasional harian. Salah satunya adalah menu queue atau antrian. Menu ini digunakan untuk menampung order yang masih pending. Dari sini, kasir atau staff bisa klik Start Preparing untuk memproses pesanan yang belum dilanjutkan ke tahap pembayaran. Lalu, ada menu Report yang berfungsi untuk memantau performa penjualan. Di dalamnya, tersedia Daily Report yang menampilkan total transaksi dan total penjualan dalam rupiah. Jika scroll ke bawah, user juga bisa melihat jumlah order, rata-rata transaksi per order, serta grafik penjualan berdasarkan jam operasional, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Grafik ini sangat membantu untuk melihat jam-jam ramai atau peak hour. Selain itu, ada juga daftar riwayat menu yang sudah terjual, sehingga owner bisa tahu produk apa yang paling sering dibeli dan total kontribusinya terhadap penjualan. Di bagian setting, ada menu manajemen yang tersedia untuk menambah, mengedit dan mengelola menu ataupun kategori. Di sini juga terdapat pengaturan pembayaran kris yang nantinya bisa dikonfigurasikan saat integrasi payment gateway sudah tersedia. Selain itu, ada juga pengaturan pajak jika sewaktu-waktu diperlukan dalam operasional. Terakhir, ada menu account. Di sini owner bisa mengatur data staff, menambahkan kasir, mengatur role masing-masing user, serta melihat active user yang sedang login. Dan sebagai penutup, tersedia juga tombol sign out untuk keluar dari akun. Dengan semua fitur ini, Hulu Coffee bukan jadi aplikasi kasir biasa, tapi juga jadi sistem yang membantu proses transaksi, antrian, laporan, dan pengelolaan operasional dalam satu tempat. Jadi, semua jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dipantau. Itulah sekilas demo aplikasi Hulu Coffee. Terima kasih.